NY yang mengaku sebagai istri kedua Bupati Banyuasin Haji Asqolani yang datang didampingi kuasa hukumnya Ana Haryanto menyambangi Mapolda Sumsel dalam rangka menjalani pemeriksaan di Unit 3 Subdit 4 di Treskrimum Polda Sumsel. Memang sebelumnya NY datang ke Mapolda Sumsel untuk melaporkan Haji Asqolani terkait dengan dugaan penelantaran dan menikah tanpa izin. Haji Asqolani melalui kuasa hukumnya merespon laporan tersebut dan menuding apa yang dilaporkan oleh NY adalah fitnah. Dari versi kuasa hukum Asqolani diakui keduanya memang sempat menjalani bahtera rumah tangga dengan status pernikahan siri pada tahun 2014 dan bercerai di tahun 2015. Merasa difitnah, akhirnya Bupati Banyuasin melayangkan somasi terhadap NY untuk mencabut laporannya. Namun NY maupun kuasa hukumnya tidak menggubris sedikit pun somasi tersebut. Sementara terkait dengan kedatangannya kembali ke Mapolda Sumsel, kuasa hukum NY, Ana Haryanto, mengatakan ada 32 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada kliennya. Ia datang sejak pagi hingga sore hari. Menanggapi somasi yang dilayangkan Haji Asqolani dan kuasa hukumnya yang mendesak untuk mencabut laporan 2 kali 24 jam, Ana mengatakan somasi itu apabila merasa dirugikan, namun baginya justru kliennya lah yang dizalimi. Ana Haryanto tak memberikan komentar banyak terkait dengan rencana pelaporan balik yang akan dilakukan oleh kubu Haji Asqolani. Bahwa secara hukum pernikahan klien kami sah secara hukum. Sah secara hukum. Sebagaimana akta nikah nomor 736 garing 22 garing 12 Romawi garing 2014. Perlu kami sampaikan juga bahwa dari informasi klien kami, buku nikah tersebut diserahkan di dalam kamar sekitar sehari setelah pernikahan oleh saudara AS. Jadi, di mana hal ini menurut kami agak aneh kalau kemudian akte nikah tersebut dipetunkan. Poin kedua, kami tidak akan menanggapi semua statement yang beredar di luar LP kami yang terkait dengan dugaan tindak pidana menikah tanpa izin, pasal 279 KUHP, serta ini kami skip karena tidak ada korelasinya. Hal ini telah kami serahkan kepada pihak kepolisian Polda Sumatera Selatan. Dan itu sudah masuk ranah Polda Sumatera Selatan. Tidak eloklah kami mengomentarinya. Ketiga, sebagai warga negara yang baik, yang dilindungi hukum. Negara kita negara hukum yang berasaskan equality before the law. Jadi sama semuanya di muka hukum. Jadi ya, saudara AS bila merasa difitnah, merasa dicemarkan nama baiknya, silahkan tempuh jalur-jalur yang dia inginkan. Poin terakhir perlu dicatat, tolong jangan politisasi masalah ini ke ranah politik. Jangan politisasi. Ini murni pure masalah hukum. Hasil pemeriksaan itu mungkin kami diperiksa mulai pukul 9.15 pagi hingga tadi kurang lebih pukul 16 lewat 30. lewat 45.
Dan di situ klien kami mendapatkan 32 pertanyaan. Seputar apa, Bang? Karena ini masalahnya sudah masuk ranah daripada kepolisian, kami tidak ingin mencampurinya. Donald. Oke. Bang, terkait Bang, bisa terkait dari somasi yang diberikan oleh kuasa hukum dari Belum. AS, tanggapan kita seperti apa, Bang? Karena mulai dari hari Selasa dia sudah memberikan somasi hingga hari Kamis kemarin, dan hari ini dianggap somasi itu sudah habis. Minta tanggapannya, Bang. Mana ya untuk menanggapinya? Somasi itu kan teguran. Oke. Teguran bila merasa dirugikan. Di sini kan klien kami merasa dizolimi, ya kan? Yang selama ini menjadi beban dalam batinnya. Jadi apakah itu bisa dianggap sebuah kesalahan? Klien kami menyalurkannya pada pengaduan kami di Polda. Ya. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.